Thank you Um, so much Kote, Cingrit yang sudah menyempatkan waktunya nih bersama Kombas Benediktus. Tapi teman-teman sebelum kita mulai ke sharing dari Kote sama Cingrit, kita akan mulai dengan puji-pujian dulu ya, yang akan dipimpin oleh tim choir kita yang di sini. Benediktus? Voice. Oh, serius sudah ada namanya? Aku belum di briefing. Ternyata sudah ada namanya. Benedictus Voice. Silakan, Benedictus Voice. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, kita mau sama-sama muji Tuhan. Aku akan share dulu liriknya. Liriknya ya. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu, Yesus. Di kayu salib Kau berikan segalanya. Kini dengan kuasa Roh-Mu, Kau hadir di sini agar kami menikmati buah pengorbanan-Mu. Yesus, Kau sang roti hidup. Ku percaya sabda-Mu, siapa yang makan roti itu kan hidup selamanya. Yesus, dengan darah suci-Mu, Kau menebus dosaku agar ku tinggal dalam-Mu. Sukacitaku penuh. Satukan kami, sucikan kami dalam tubuh dan darah-Mu, jiwa dan kebenaran-Mu, Yesus. Kami bersyukur, kami memuji rahmat-Mu yang tak terselami dalam eka
Mari kita satukan diri kita dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada malam ini kami sudah diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kote dan Ci Ingrid. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Kote dan Ci Ingrid, agar bisa menyampaikan firman-Mu kepada kami sesuai dengan ajaran-Mu. Dan juga berikanlah kami semua hati seorang murid, supaya bisa menerima ajaran-Mu dengan baik. Pada malam hari ini kami juga ingin mendoakan Romo Yusuf Halim yang sudah berpulang ke rumah-Mu pada hari ini. Ampunilah segala dosa-dosanya, dan berilah Romo Yusuf Halim tempat di surga-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Ci Kristina doanya, dan thank you untuk Benedictus Voice ya. Wah, mungkin mereka tuh dengerinnya kan dari mic kan. Gue dengerin tuh live di sini. Dan bagus banget, merinding disco gitu dengernya. Tapi sebagus-bagus suara kalian, nggak akan bisa nyanyi kalau nggak ada yang nyiptain. Jadi tepuk tangan dulu buat pencipta lagunya. Halo semuanya, selamat malam dan selamat bergabung di Kombas Online Santo Benedictus. Aku mau cek lagi udah ada berapa partisipan sekarang. Ceknya piye iki? Kita Mana? lihat samping kanan, ada Mana? berapa orang? Oh ini partisipan. Udah 50 partisipan nih. Selamat malam dan selamat datang semuanya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi sharing dari Kote dan juga Ci Ingrid tentang topik kita malam hari ini, yaitu apakah Alkitab satu-satunya pilar kebenaran. Tapi buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah ngikut Kombas Benedictus, mungkin udah familiar sama format kita yang bentuknya tuh sharing dulu. Sharing dari pembicara kita, abis itu kita baru masuk sesi Q&A. Nah, malam hari ini sedikit berbeda nih formatnya. Jadi malam hari ini aku akan langsung seperti masuk ke Q&A. Jadi aku bakal nanya, jawab. Kote Cingrit jawab, aku nanya, Kote Cingrit jawab, dan seterusnya. Dan kalau teman-teman dan Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan selama topik kita lagi ngobrol, lagi Q&A, seperti biasa kalian boleh ketik dulu pertanyaan kalian di kolom chat, dan nanti aku akan coba bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu yang sesuai dengan topik pastinya ya. Oke? Oke, kita mulai. Oke, mulai. Oke, aku akan buka dengan judul tema kita dulu nih, Kote Cingrit nih. Apakah Alkitab satu-satunya pilar kebenaran? Tanda tanya soal judulnya nih. Jadi aku akan mulai dengan itu. Apa jawabannya? Tidak. Udah pasti enggak. Enggak ya? Oke, sekian Kombas Benedictus pada malam. Nggak secepat itu ya. Jadi selain Alkitab ada pilar kebenaran lainnya ya, karena ini nggak satu-satunya nih. Iya. Apa itu? Kita sebutnya tradisi suci dan magisterium. Tradisi suci dan magisterium. Ini aku nggak tahu ya, cuman aku doang. Atau sebenarnya aku udah tahu ada tradisi suci sama magisterium, tapi aku baru tahu itu pas ngikut, kalau nggak salah sih pas ngikut Katolisitas, which baru tahun lalu. Masih ya. Kalau nggak salah tahun lalu. Jadi kayak aku umur 30 tahun baru tahu ada yang namanya tradisi suci sama magisterium. Sebagai orang Katolik, aku lahir udah jadi Katolik. Baru tahu umur ke-29. Kayak kemana aja gue gitu. Dan aku ya, aku harap teman-teman mungkin nggak begitu ya. Tapi kalau in case ada yang seperti aku, mungkin apaan tuh tradisi suci? Apaan tuh magisterium? Boleh Kote sama Cingrit coba jelasin dulu. Apakah tradisi suci, apakah magisterium? Mungkin mulai dari dasarnya dulu ya, Kui dan teman-teman semua ya. Kita lihat dulu dasarnya. Kenapa sih bukan cuma kitab suci sumber kebenaran itu? Ya. Kita pasti semua familiar ya, yang udah sering baca kitab suci, dengar ikut Kombas atau yang lain-lain ya, bahwa Yesus dalam perumpamaan benih, ya, kayak bacaan misa pada hari ini, benihnya itu apa? Benih yang jatuh di ada di jalan, ada yang di tempat berbatu-batu, di tempat semak berduri, terus ada di tanah yang subur. Benihnya itu apa? Ada yang tahu? Firman. Biji sesawi mungkin. Itu sabda Tuhan, ya. Sabda Tuhan.
Dan ada yang dibilang, nah di berikutnya di Injil Markus, sabda Tuhan ini ya seperti biji sesawi atau seperti benih yang ditaburkan lalu menjadi pohon yang besar. Pohon yang besarnya itu apa? Kerajaan Allah. Jadi sabda ini untuk menghantar kita pada kerajaan Allah. Sebenarnya tuh itu ya. Dan sabda ini adalah siapa? Satu di apa Yohanes bab 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu menjadi manusia ya. Dan firman itu tinggal bersama-sama dia, diam di antara kita. Itu Yesus. Jadi yang sabda Allah ini adalah Yesus yang menghantar kita ke kerajaan surga. Dan sabda Allah ini tidak bisa dibatasi oleh buku. Karena di dalam kitab suci sendiri dibilangnya begini ya, kalau sampai semua perbuatan Yesus itu harus ditulis ya, di dunia ini tidak akan cukup untuk memuat buku yang harus dituliskan itu. Ya, itu disebutkan di Yohanes berapa? 21 ayat 25. Jadi yang kita ikuti sebagai orang Kristen ya, umat Kristiani, yang kita ikuti itu adalah seorang pribadi. Dan kalau kita aja manusia misalnya ya, saya tidak bisa mengenal Steph T ini ya dalam satu buku dituangkan tuntas, tidak bisa ya, ada banyak hal yang lain sama, apalagi yang ini adalah Allah sendiri melampaui segala sesuatu, bukan hanya seseorang manusia tapi dia adalah Allah, jadi tidak bisa dan sangat tidak mungkin dibatasi oleh buku ya. Jadi tadi yang dikatakan itu tadi kita barusan nyanyikan sebelum memulai acara ini Ekaristi ya. Itu apa? Itu adalah hidup yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Itu tidak termasuk di sini ya. Nah, itu adalah sesuatu Ekaristi itu adalah ibadat cara kita memuji Tuhan, cara kita menerima rahmat Tuhan, hidupnya sendiri. Itu tidak termasuk di kitab suci. Ya, itulah bagian dari tradisi suci. Jadi tradisi suci itu adalah sesuatu yang diteruskan. Ya, trado itu seperti warisan diteruskan ya, dan mencakup semua ajaran baik yang lisan maupun tertulis. Cuman yang tertulis kemudian dikenal dengan kitab suci, makanya tradisi suci dikenal sebagai ajaran lisan. Tapi sesungguhnya itu semuanya yang diwariskan ya, dari Yesus diwariskan kepada para rasulnya dan para rasulnya mewariskannya kepada gereja. Kayaknya kecapean kemarin itu. Siang. Ya, jadi yang pertama memang kitab suci sendiri tidak pernah menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya pilar kebenaran. Jadi kalau ada orang bilang, pokoknya saya hanya pegang kitab suci. Nah, di dalam website Katolisitas maupun YouTube Katolisitas, ada banyak orang yang ngotot sebetulnya. Pokoknya ayatnya apa gitu loh. Ya, pokoknya itu yang mereka pegang satu-satunya, harus ada ayatnya, dan kemudian mereka biasanya mengatakan bahwa gereja Katolik ini enggak alkitabiah. Soalnya enggak cuma kitab suci, ada tradisi suci, ada magisterium gereja. Nah, kadang orang yang memegang kitab suci sebagai satu-satunya, secara tidak sadar, sebetulnya menempatkan diri lebih tinggi dari paus. Poinnya adalah dia menjadi otoritas untuk mengatakan interpretasi saya benar. Kitab suci nggak bisa menginterpretasikan sendiri loh, ya. Karena kitab suci adalah yang tertulis seperti itu, tetapi dia tidak ada yang salah di dalam kitab suci. Poinnya adalah dia tidak bisa menginterpretasikan sendiri. Dan untuk menginterpretasikan ini butuh begitu banyak tools, begitu banyak belajar yang harus kita dalami. Jadi kalau orang ngotot pokoknya interpretasi saya paling benar, ya menurut saya dia menempatkan diri lebih tinggi daripada paus. Ya, kenapa? Karena dia menganggap yang lain salah dan interpretasinya sendiri adalah yang benar gitu. Dalam kenyataannya orang yang memegang kitab suci sebagai satu-satunya pilar kebenaran pada akhirnya
pasti akan bertentangan dengan temannya sendiri. Nggak mungkin nggak itu. Coba ya lihat, kalau misalkan antara satu umat dengan umat yang lain, apakah persis bahwa interpretasinya itu Akan sama. akan sama? Iya, nggak bisa Nggak dihindari. bisa. Contohnya misalkan, kalau misalkan contoh yang saya sering ambil adalah Matius 24 ayat 36. Tentang hari dan saatnya itu adalah tentang akhir dunia. Zaman. Nah, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak juga malaikat, tidak juga anak. Anak itu berarti Yesus ya. Tetapi hanya Bapa yang tahu. Nah, pertanyaannya kalau orang pegang satu ayat seperti ini, jadi kesimpulannya Yesus tahu nggak kapan akhir dunia? Siapa yang bilang tahu? Tunjuk tangan. Mana nih? Nggak ada fotonya. Nggak ada. Itu adalah ada videonya gitu Iya, loh. iya, ada yang tahu. Ya. Tuh ada, berarti Yesus tahu. Mm. Oke. Siapa yang bilang tidak tahu? Nggak tahu. Pada Ada yang tunjuk angle tangan? semua nggak tahu. Ini aja dari segini aja nggak sama. Kalau kita diskusi, pasti akan nggak selesai-selesai. Orang yang bilang nggak tahu, lah ya ayatnya ya dan amin, katanya nggak tahu anak. Nanti ada orang yang bilang tahu, bilangnya apa? Lah Yesus Tuhan, masa dia nggak tahu? Nah jadi yang benar yang mana? Nah disinilah kemudian kita lihat tradisi suci mengatakan apa? Apa yang dituliskan oleh para bapak gereja? Setelah itu baru kemudian magisterium gereja memutuskan apa tentang hal ini. Sama kayak kita diskusi malam hari ini. Kalau misalkan kita berantem terus gitu ya, satu bilang tahu, satu bilang enggak. Pertanyaan saya adalah, kita taunya yang benar yang mana? Taunya dari mana parameternya? Kan nggak bisa kita bilang pokoknya interpretasi saya yang benar. Nah buat gereja Katolik itu gampang. Kenapa? Kita lihat gereja ngomong apa. Ya. Karena kalau misalnya gereja ngomong sesuatu, berarti kita harus perhatikan. Kenapa? Karena terhadap gereja, Yesus memberikan kuasa untuk mengajar. Kepada kita, tidak. Ya, interpretasi kita bisa salah. Ada orang mengatakan, ya tapi kan gereja bisa salah. Ya kalau dianggap gereja aja bisa salah, apalagi pribadi. Jangan Jauh lupa, lebih bisa salah lagi. Jangan lupa, kitab suci ini yang kita pegang sekarang, itu kita terimanya dari gereja. Gereja Iya. Katolik yang memutuskannya ya, karena dari tahun abad pertama itu sampai tahun 382 ya. Nah, itu ada banyak kitab-kitab ya. Dan orang tidak tahu mana yang kitab suci ya. Baru pada tahun 382 itu diputuskan oleh Paus Damasus ya, dan kemudian ditetapkan lagi di konsili-konsili berikutnya ya, tapi pertamanya oleh Paus Damasus bahwa kitab suci ini terdiri dari 73 kitab ya. Ada 46 perjanjian lama termasuk Deuterokanonika dan 27 kitab kitab perjanjian baru ya. Jadi kalau yang kitab sucinya tidak mungkin salah ya, harusnya yang memutuskannya juga tidak mungkin salah, magisterium ini. Bagaimana mungkin kalau magisteriumnya ini bisa salah mengeluarkan kitab suci yang tidak mungkin salah. Jadi lebih lagi magisteriumnya itu pasti tidak mungkin salah, dan dasarnya apa? Kitab suci sendiri yang mengatakan Yesus yang memberikan kuasa mengajar kepada para rasulnya, khususnya Rasul Petrus ya, kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga dan Allah maut tidak akan menguasainya. Iya. Ya. Jadi itu? Mungkin itu dulu deh. Itu dulu ya. Nah, satu lagi. Karena waktu ditanya kenapa kitab suci bukan satu-satunya pilar kebenaran, karena tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci mengatakan demikian. Yang ada adalah segala yang diilhamkan Allah ya, dituliskan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan ya, mendidik orang dalam kebenaran ya. Jadi itu ditulisnya di dalam kitab suci 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Tetapi tidak di situ ditulis bahwa kitab suci adalah satu-satunya pilar kebenaran. Oke. Aku coba rangkum sedikit ya. Kalau tadi Alkitab itu berarti ajaran. Nggak Aku kedengeran coba loh. rangkum. Nggak kedengeran? Sorry, nggak kedengeran.
Gimana? Sekarang udah kedengaran? Ah Ya, ya, oke. kedengeran. Oke. Aku mau coba rangkum, tolong dikoreksi kalau aku salah. Tadi Alkitab itu jadi kan sabda dan ajaran Kristus yang tertulis. Ya. Sedangkan tradisi suci itu yang lisan, yang tidak ada di kitab suci ya. Mm-mm. Kalau magisterium berarti definisinya bagaimana? Oh, kalau magisterium itu kuasa mengajar gereja yang dipegang oleh paus dan uskup dalam persekutuan dengan dia. Itu definisinya. Oke. Ada beberapa pertanyaan sih. Aku mau coba nanya yang ini dulu. Tadi kan Kote apa Cinggrit yang bilang kalau kita punya interpretasi sendiri dari Alkitab, berarti kita, apalagi kalau kita nganggap interpretasi kita benar, itu seperti kita menganggap kita lebih tinggi daripada paus gitu. Iya. Iya. Tapi tadi memang ada penjelasan juga ya, Kote sama Cinggrit juga ada jelasin kayak kalau Tuhan Yesus sendiri yang udah ngasih kuasa mengajar. Tapi gimana cara kita sungguh tahu kalau kayak paus kan juga manusia nih, kayak kita bisa salah gitu. Kalau kita bisa salah, paus juga bisa salah. Apa yang kita bisa pegang sehingga kita sungguh yakin bahwa yang paus bilang itu pasti benar gitu? Iya, jadi ada beberapa poin yang harus kita lihat bahwa pengajaran yang tidak dapat salah bisa dilakukan secara ordinary ya, jadi melalui biasa ya, tulisan-tulisan biasa ataupun extraordinary. Nah, extraordinary itu bisa melalui konsili misalkan. Ya, ketika misalnya Konsili Vatikan kedua begitu banyak uskup-uskup kumpul ya. Kemudian mereka membuat satu keputusan atau Konsili Trente. Tetapi yang lain yang extraordinary juga adalah dengan cara yang disebut sebagai keputusan ex cathedra. Ya, ex cathedra ini adalah kalau paus dia bertindak bukan atas nama pribadi tetapi sebagai penerus Petrus. Ya. Nah, atas nama pribadi itu kalau misalkan dia lagi makan ngundang kita gitu ya. Misalkan kelompok Benediktus ini diundang ke Roma, ke Vatikan, terus habis itu makan bareng gitu misalkan ya sama-sama Bapak Paus. Nah, dia ngobrol gitu ya, itu berarti atas nama pribadi. Tetapi kalau misalkan dia membuat satu keputusan yang tertulis, yang biasanya selalu jelas bahwa dia adalah atas nama penerus dari Rasul Petrus, ya. Nah, artinya dia bukan atas nama pribadi, tapi sebagai penerus Rasul Petrus, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu harus berhubungan dengan iman dan moral. Ya, nggak bisa misalkan Bapak Paus misalkan ngajarin tentang gimana caranya supaya bisa cepat kaya, beli saham yang mana misalkan. Ya, kita dengerin sebagai apa? Ya tanda hormatnya kita gitu ya. Tapi nggak bisa kita percaya sebagai keputusan yang nggak dapat salah. Lagian paus nggak mungkin ngajarin gitu. Ya, misalkan. Nah, atau cara pilih pacar seperti apa, itu kita dengerin doang gitu. Tapi maksudnya kalau udah mengenai iman dan moral, nah kita harus dengerin. Ya, kenapa? Karena dia berarti menempatkan diri pertama sebagai paus ya, penerus Petrus, yang kedua menempatkan yang diomongin adalah tentang iman dan moral. Kemudian yang ketiga adalah berlaku untuk seluruh dunia. Jadi nggak bisa dia ngajarin cuma keuskupan di Roma saja gitu. Enggak. Tapi keputusannya itu harus untuk seluruh dunia. Ya. Nah, contohnya apa? Misalkan gereja paus memutuskan untuk memberikan satu pernyataan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga misalkan. Nah, itu adalah satu keputusan ex cathedra ya. Tapi keputusan-keputusan yang lain itu juga banyak di dalam konsili ya. Nah, itulah sebabnya kita bisa yakin bahwa keputusan tidak dapat salah bukan karena pausnya hebat. Ya, paus juga memang hebat sih ya. Kalau enggak kan mana bisa jadi paus. Tetapi lebih daripada itu adalah janji Kristus sendiri. Ya, janji Kristus sendiri di mana? Ya, kita melihat di dalam Matius 16 ya. Kalau kita lihat Matius 16 ayat 18, dan kemudian dikatakan 19. di ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya.
Jadi Yesus sendiri mendirikan gereja di atas Rasul Petrus dan dia berjanji bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Dan kalau kita melihat Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, berdasarkan janji ini, maka kita percaya ya bahwa kalau penerus dari Rasul Petrus yaitu Paulus mengajarkan tentang iman dan moral karena dia penerus sebagai penerus Rasul Petrus dan kemudian berlaku untuk seluruh dunia sebagai pemimpin umat Katolik, maka dia dilindungi dari kesalahan. Dan kita bisa lihat dari sejarah, ya, dari sejarah itu membuktikan, ya, siapa ada nggak keputusan ex cathedra yang tadi yang salah, itu nggak ada ya di dalam sejarah. Ada beberapa paus yang agak kacau, tetapi di dalam kehidupannya dia tidak membuat keputusan-keputusan doktrinal seperti ini. Ya, jadi kita bersyukur bahwa ini merupakan perlindungan dari Tuhan sendiri yang menjanjikan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Dan itu terbukti di dalam sejarah selama 2000 tahun. Nah, saya tambahkan lagi ya, ini contoh aja misalnya, gimana sih kita tahu pernyataan ajaran dari Paus yang tidak mungkin salah, itu juga dari cara penyampaian bahasanya ya. Biasanya untuk suatu dogma ya, contohnya aja waktu Bunda Maria diangkat ke surga, itu ada pernyataan yang jelas ya tentang hal itu. Dikatakan di sini ya, jadi dengan kuasa atau otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari para rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan dengan kuasa saya sendiri, maksudnya sebagai Paus ya, kami menyatakan ya dan mendefinisikan ya bahwa ini sebagai dogma yang diwahyukan secara ilahi, bahwa Bunda Maria yang tidak bernoda, Bunda Allah ya, perawan yang Maria yang selalu perawan, setelah selesai menyelesaikan pesiarahan hidupnya di dunia ini, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Jadi itu definisinya. Tapi sebelum dia ngomong begitu, berbicara begitu, Paus mengatakan dengan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini suatu kalau kita baca aja merinding sebenarnya. Dia ngomong begitu tuh benar-benar dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Rasul Petrus dan Paulus gitu ya. Jadi ini bukan sembarangan asal bicara gitu, dan ini kalau kita lihat dokumennya di atasnya panjang ya penjelasannya sampai kepada pengertian ini. Nah, ini yang kebetulan dikatakan sebagai pengajaran yang definitif ya. Tapi ada juga pengajaran-pengajaran lain ya, memang tidak dikatakan atas nama kuasa dari Allah Bapa atau apa ya, tapi ada juga dia bilang, saya mengulangi keputusan dari para pendahulu saya. Nah, itu udah pasti karena Paus itu tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang baru dari inovasinya dia sendiri. Dia mempunyai mandat untuk menjaga warisan iman tadi kan, tradisi, tradere itu seperti meneruskan. Jadi tugasnya Paus tuh meneruskan apa yang dia terima dari pendahulunya. Dan pendahulunya ini kalau diruntut terus ya sampai kepada Rasul Petrus dan dari Yesus sendiri. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kita lihat secara nyata yang kita alami gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa kalau misalkan bisa nggak bercerai gara-gara istrinya berzina misalkan. Nah, ini kan kalau kita melihat dari gereja yang lain, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Iya kan? Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, yang benar yang mana coba? Ini nggak ada paus nih. Anggaplah nggak ada magisterium gereja. Nah, sebagai umat harus pegang yang mana? Apakah milih yang gampang atau milih pendetanya sendiri atau apa? Nah, ini adalah satu kenyataan yang harus dihadapin. Nah, gereja Katolik lebih gampang. Kenapa? Karena ada magisterium gereja. Dengan gampang kita mengatakan, oke, kita lihat di dokumen gereja ngomong apa sih tentang hakikat dari pernikahan, ya.
Nah, harus monogam ya, harus berlangsung sampai selamanya dan seterusnya. Nah, itu ada semua dokumennya. Buat kita sebenarnya lebih bersyukur bahwa ada magisterium gereja yang memberikan kita satu kepastian. Nah, kepastian ini sangat penting di dalam beriman. Kalau beriman nggak pasti, gimana caranya? Jangan-jangan yang saya percaya sekarang salah. Gimana kalau misalkan salah? Padahal udah terlanjur saya percaya ya. Nah, ini juga satu dilema tersendiri. Jadi kalau kita di gereja Katolik punya magisterium gereja, kita harusnya bersyukur dan jangan kita merasakan bahwa kok kayaknya gereja membatasi kita gitu. Justru gereja melindungi kita supaya kita bisa tahu secara persis ajaran yang diberikan oleh Kristus dari zaman dulu yang diteruskan oleh tradisi suci, dipelihara oleh magisterium gereja yang kita terima sekarang dan sampai akhir zaman ya. Terus Oke, berarti tadi tuh magisterium itu kuasa mengajar Kristus yang diberikan, Mengajar gereja. gereja kuasa mengajar gereja, tapi kan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Petrus ya, Ya, yang adalah paus pertama, betul kan ya? Rasul Iya. Petrus, dan diteruskan ke paus berikutnya sampai paus kita sekarang. ya, jadi Paus ya kalau ditanya magisterium kita sekarang siapa ya Paus Fransiskus dan semua uskup dalam kesatuan dengan dia. Oke, berarti kalau tadi kembali ke pertanyaan aku, gimana caranya kita tahu kalau apa yang paus sampaikan pasti benar? Berarti akan meruntut ke tadi tuh, apa yang paus katakan, kalau Iya. bukan yang lewat pribadi dia, apa ya, ketika dia tadi ketika paus berbicara tentang iman dan moral atau dogma gereja, dogma Kristiani, dia mewakili penerus-penerusnya gitu ya, sampai dia. Berarti kan itu tradisi suci. Bisa dibilang kalau tradisi suci itu, maaf ya kalau bahasa aku agak berantakan, semoga dimengerti. Tapi kayak aku ngerasa tradisi suci itu jadi kayak sumbernya gitu. Jadi ada tradisi suci yang diteruskan dan ini dijaga oleh magisterium gereja, dan ada tradisi suci yang dibukukan jadi Alkitab. Iya. Iya betul. Iya, yang dibukukan jadi Alkitab, yang Betul ya? terus mengalir seperti aliran air gitu ya. Mm-mm. Itu dalam satu bendungan. Ya, dijaga oleh magisterium, anggaplah kayak bendungannya. Terus habis itu tradisinya terus mengalir. Ya. Dan yang dibukukan itu adalah kitab suci. Nah, kalau ditanya keuntungannya apa? Dengan punya sejarah 2000 tahun dan kemudian sudah mengalami begitu banyak permasalahan di dalam sejarah gereja. Dalam artian ada banyak orang juga yang ngajarin salah ya, yang dinamakan heresi atau ajaran-ajaran sesat. Nah, gereja sebetulnya secara kontinu itu melawan ajaran-ajaran sesat itu. Nah, di dalam sepanjang sejarah, kalau mau tahu definisi dari ajaran gerejanya itu apa, nah ini bukunya, salah satunya. Ya, di dalam buku ini tercakup semua keputusan-keputusan itu yang penting-penting. Ya. Nah, di dalam satu buku ini, Fundamentals of Catholic Dogma by Ludwig Ott, ini dijelaskan keputusannya sifatnya apa, ada gradasinya. Nah, dia bisa jelasin itu satu persatu. Ya. Berarti kalau kita mau ngelihat semua keputusan yang gereja pernah ambil, kita pernah bisa lihat dokumennya ya berarti ya, atau ada ininya ya, bukunya tuh. Ini Teman-teman, ringkasannya. kalau ada yang mau baca bisa di screenshot dulu sekarang biar bisa dihafalin judulnya tuh. Kote angkatnya lebih lama. Oke. Di screenshot Fundamentals of Catholic Dogma. Ini kita bisa ngelihat semua keputusan atau konsili dari gereja Katolik yang pernah dibuat sampai sekarang ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan aku, kalau tradisi suci sepenting itu, jadi kayak sumber dari tradisi suci bisa jadi Alkitab dibukukan, terus ada magisterium yang menjaga sebaik-baiknya hingga kita bisa bisa tahu benar kayak mana yang salah, mana yang benar. Tapi kok aku jarang denger ya soal tradisi suci dan magisterium. Maksudnya aku kayak gini, aku lahir secara Katolik. Aku dibaptis dari bayi memang, jadi aku nggak ikut katekumen gitu ya. Aku oeng-oeng udah jadi Katolik gitu. Terus aku sekolah SD itu sekolah Katolik. Terus karena aku dibesarkan secara Katolik di keluarga Katolik, jadinya ya aku jadi Katolik yang template deh gitu. Yang template setiap minggu pasti ke gereja gitu, misa, ekaristi.
Tapi yang aku dengar tuh selalu Alkitab, 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 Alkitab. Kayaknya di sekolah juga dulu diajarinnya, ya SD sih, aku udah nggak inget sih. Tapi aku tuh jarang banget denger tradisi suci dan magisterium gitu. Hah? Bener nggak? Coba ini teman-teman Katolik mungkin bisa bisa ini juga. Bener nggak kayak gitu? Benar. Bener? Benar. Bener nggak? Benar. Bahkan baru dengar kata-kata magisterium kayak Baru denger tahu. gitu. Kayak tadi aku nggak bercanda, 29 Iya. tahun hidup baru tahu tradisi suci, baru tahu magisterium. Nah, kalau ternyata tradisi suci sepenting itu, kok apa gue yang kurang kurang dengerin pas Ya. diajarin, bukan pas lagi pengajaran pas SD kurang perhatiin, padahal dari itu disebut. Tapi aku ngerasa kok kayak tidak punya akses gitu, nggak punya akses untuk tahu apa itu tradisi suci dan magisterium, dan sekarang tahu loh, kok ternyata sepenting itu. Iya. Ya. Pepatah Cina bilang, jangan salahkan guru kalau dia menunjuk ke atas, kita cuma ngelihat jarinya. Nggak lihat bulannya di sana gitu. Tapi ya memang tergantung juga ya, apakah pernah, katekisasinya gimana pada waktu mau jadi Katolik, apakah memang katekisnya jelasin atau enggak. Kalau katekis nggak jelasin, emang ya kesalahan dari katekis ya, bukan dari katekumennya. Tetapi kalau misalkan ada banyak kegiatan tetapi kita nggak mau mendalami, ya kesalahan juga di kita. Kenapa? Karena sebetulnya sumber-sumber itu begitu banyak, ya kan. Kalau kita kan kalau mau dibilang ya, kita kan bisa pengen tahu banyak banget kan di Instagram, sampai cara buat kue segala macam, itu kita bisa ngulik sedemikian rupa. Atau misalkan cara, bercocok tanaman ya, sampai kita belajar di YouTube, di mana cara pupuknya segala macam. Kok kita mau, ya. Tetapi kalau misalkan tentang, iman Katolik, belum tentu kita mau atau punya interest seperti itu. Nah, kalau kita nggak melakukan itu juga kesalahan di kita, ya. Tetapi anyway, mau salah di kita atau salah yang lain, yang penting sekarang kita harus tahu, ya. Kenapa? Kalau kita tidak punya pengertian yang benar tentang, tradisi suci dan magisterium gereja, akibatnya akan fatal. Kenapa? Karena sama seperti orang-orang Kristen yang mengatakan menempatkan diri lebih tinggi dari paus, kita pun yang Katolik bisa menempatkan diri lebih tinggi dari paus. Berapa banyak orang mengatakan bahwa, "Ya ini gereja, ajarannya salah nih, nggak sesuai sama Alkitab," misalkan. Ada orang-orang Katolik yang mengatakan demikian, dan ini terjadi, ya, terjadi banyak sekali di, diskusi di Katolisitas. Mereka mengatakan demikian dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka interpretasikan itu lebih benar, ya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat pentingnya tradisi suci. Jadi tradisi suci, coba bayangkan begini, Saint Thomas mengatakan bahwa yang lebih dekat dengan sumber, itu efeknya lebih besar, lebih bisa dipercaya, ya. Jadi kalau kita dekat dengan sumber api, semakin dekat itu semakin panas, ya. Jadi tradisi suci ini seperti menghubungkan kita dengan Yesus dan para rasulnya. Apa sih yang sebetulnya Yesus katakan? Karena tidak semuanya dikatakan oleh Yesus atau dituliskan. Dikatakan tapi tidak semuanya dituliskan, ya. Di mana Yohanes 21 ayat 25 ya. Itu ayat terakhir itu. Iya, nah gimana kita cara taunya? Ya dari murid-muridnya para rasul. Jadi kalau kita lihat tulisan zaman dulu ya, misalnya ada Santo Papias gitu ya, Santo Irenaeus ya, semua bilang saya lebih menghargai kalau ada utusan dari para rasul yang datang ya, langsung menyampaikan pesan. Saya akan dengarkan semua, saya akan tanya terus apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, Filipus dan Andreas dan semuanya ya. Karena saya merasa itu lebih berguna buat saya daripada yang sudah tertulis ini. Sampai ada Bapak Gereja yang mengatakan demikian. Karena mereka menghargai sungguh-sungguh yang benar-benar langsung diajarkan itu apa. Dan inilah tradisi suci. Dan inilah makanya dari tradisi suci ini, makanya kita bisa menerima sakramen Ekaristi ya, yang melaluinya kita memperoleh Yesus sendiri. Jadi ini sesuatu sabda tadi itu bukan yang bisa kita batasi dengan huruf-huruf di dalam sebuah buku.
Ya, bagi kita umat Kristiani itu kita mengikuti Yesus keseluruhannya, dan itulah yang diteruskan itu tadi tradisi, tradere itu adalah ya ajarannya, ya ibadatnya, bagaimana kita untuk bisa mendekat kepada Dia, bagaimana Dia bisa mencurahkan rahmatnya, itu semua tergabung di dalam tradisi suci itu. Jadi memang termasuk juga ajaran yang tertulis tadi dalam kitab suci, tapi tradisi suci itu mencakup semuanya. Dan yang dipercaya untuk menjelaskannya, ya menginterpretasikannya, nah inilah magisterium itu tadi yang diberi kuasa khusus oleh Tuhan Yesus untuk mengajar tadi. Petrus dan penerusnya Paus dan para uskup dalam kesatuan dengan Paus. Oke, tadi Kote bilang ya kalau katekis yang nggak ngajarin berarti ada salah katekisnya juga ya. Tapi berarti itu diajarin pas katekumen ya? Harusnya. Harusnya. Ya. Kalau nggak diajarin, menurut saya ada satu kesalahan di dalam prosesnya. Tetapi makanya aku nggak usah kecil hati, karena kami juga pernah mendapat suatu surat dari seorang yang umurnya sudah waktu itu 70. 70 ya, Iya. dan marah-marah dia. Dia bilang, saya katekis, saya aktivis di gereja, sudah dari kecil atau entah bayi, entah itu baptis, ya. Kok bisa-bisanya saya baru pernah dengar magisterium sudah umur 70 tahun ini, baru tahu. Saya mesti marah sama siapa nih? Iya, dia bilangnya gitu. Saya mesti marah sama siapa? Jadi komen aku tadi itu adalah komen ada orang juga yang punya unek-unek seperti itu. Dan itulah sebabnya kalau dari antara teman-teman ada yang terpanggil ingin menjadi pengajar Katolik, mari dalami dulu ajaran Katolik gitu. Jadi dipercaya, mari kita teruskan itu tadi, harta rohani gereja itu disampaikan, bukan cuman yang di dalam kitab suci saja, tapi semuanya. Karena kita sebagai murid Kristus, kita juga ingin menyampaikan semua yang disampaikan oleh Kristus. Iya. Oke. Untung aku udah tahu Ci ya tahun lalu ya. Kalau enggak tadi cerita aja jadi cerita gue itu. Oh, gue baru tahu namanya magisterium. Oke, berarti kalau tradisi dulu aku nggak katekumen, mungkin karena itu kali ya. Iya, tapi guru agama kita juga nggak ngajarin juga kan, Kui? Apa ngajarin kita nggak dengerin? Hampir kita berdua jadi orang umur 70 itu, Ci. Jadi kalau tradisi suci, kembali ke itu ya, ke pertanyaan aku sebelumnya, tradisi suci ternyata sepenting itu gitu, kayak sumber, bisa jadi Katolik, bisa jadi Alkitab, terus bisa jadi dijaga oleh magisterium gereja. Kita kembali lagi deh ke judul kita yang pertama. Apakah Alkitab satu-satunya pilar kebenaran? Berarti kan jawabannya enggak. Tidak. Nah, tujuan akhir umat Kristiani itu kan mau menerima keselamatan, bergabung di dalam kerajaan surga, kehidupan kekal, ya. Nah, kalau begini, apakah berarti tidak cukup hanya dengan kita ikutin atau baca kitab suci dan melakukan semua yang tertulis di kitab suci? In case misalnya ada seperti kakek nenek yang 70 tahun itu, misalnya nih selama ini karena dia nggak tahu ada yang namanya magisterium, dia ya cuman berdasarkan Bible aja, kitab suci. Tapi dia sungguh melakukan semua ajaran yang ada di kitab suci. Ternyata itu nggak komplit, karena ternyata bukan satu-satunya kan. Nah, apakah berarti implikasinya apa gitu, Kote Cingret? Apakah kita tidak bisa menerima keselamatan kah kalau kita nggak tahu hal-hal yang ada di tradisi suci? Ya. Kamu jawab. Ini jawabannya soalnya agak panjang juga. Intinya dia tidak tahu karena kesalahannya sendiri atau bukan karena kesalahannya sendiri. Itu poin pertama. Kadang ada orang yang tidak tahu gara-gara dia malas cari tahu. Berarti dia kontribusi terhadap kesalahan tersebut. Tapi ada orang yang memang nggak bisa punya akses untuk itu. Mungkin dibesarkan dari dulu anaknya pendeta lah. Kemudian ada lagi yang tinggal di pedalaman Cina sana segala macam. Nggak pernah dengar tentang ajaran tentang Yesus, tentang magisterium segala macam. Ya berarti bukan karena kesalahan mereka sendiri, ya. Nah, kalau bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi mereka terus hidup di dalam hati nuraninya dan melakukan kasih, maka bukan berarti dia
di luar gereja Katolik, tapi sebetulnya orang ini masuk di dalam gereja Katolik, di dalam hatinya, walaupun tubuhnya ada di luar. Nah, sebaliknya ada orang yang sudah ada di dalam gereja Katolik, tubuhnya di dalam, tapi jiwanya di luar. Ini juga membahayakan keselamatannya. Nah, apa konsekuensinya kalau dia nggak tahu tradisi suci atau magisterium gereja? Contohnya aja misalkan, dia membaca kitab suci. Kemudian dia menyimpulkan bahwa Yohanes 6, ya. Kemudian dia bisa menyimpulkan, oh kalau gitu ini simbol saja. Walaupun tentang roti hidup ya, Yohanes 6. Walaupun di dalam Yohanes 6 ayat 54 juga dituliskan bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan mendapatkan kehidupan kekal. Tapi di dalam limitasinya dia tidak mau melihat tradisi suci, dia tidak mau melihat magisterium gereja. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulannya dia, ini kan cuma simbol. Nah, implikasinya apa? Dia nggak percaya tentang Ekaristi. Nah, padahal di dalam Yohanes 6 ayat 54 mengatakan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 26, di situ dikatakan tentang perjamuan terakhir. Inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, itulah sebabnya kalau kita hanya dari kitab suci, kemudian ngotot dengan interpretasi kita bisa jadi mengimani yang salah. Nggak komplit. Mungkin nggak salah total ya. Kalau misalnya dibilang 100, itu mungkin nggak kesalahan total, tapi itu kita menempatkan diri di dalam bahaya. Kenapa? Nggak ada rambu-rambunya. Ya. Nah, magisterium gereja ini adalah rambu-rambunya. Kita tahu kalau kita udah terlalu jauh, itu offside. Pendapat kita itu udah offside, kita udah tahu gitu. Nah, kalau yang hanya kitab suci saja, tahunya offside dari mana? Nggak ada batasannya, ya. Gitu. Kira-kira menjawab nggak? Akui. Jawab nggak? Nggak, kalau masih ada yang dipertanyakan, boleh aja gitu. Ya. Tapi jadi pada dasarnya Tuhan tidak akan menghukum sesuatu kita kalau kita benar-benar tidak tahu dan bukan karena kesalahan kita sendiri. Sebenarnya itu kalau ditanya kuncinya. Tetapi apakah jadi mereka bisa diselamatkan? Ya Tuhan yang tahu ya. Tetapi kalau di secara objektif dia memperoleh rahmatnya jadi kurang. Tidak lengkap dari yang seharusnya ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Itu secara objektif jadi kurang gitu. Karena Tuhan Yesus memberikannya selain sabdanya yang tertulis, ada banyak hal yang lain ya. Tadi yang dikatakan ya, ibadahnya dengan sakramen-sakramennya ya, dan bahwa rahmatnya yang luar biasa bisa turun atas melalui sakramen-sakramen itu ya, dan dengan tata cara ibadahnya apa semuanya yang menggambarkan ibadah surgawi di surga ya. Nah, ini dan belum lagi ajaran-ajaran lain yang sungguh sebenarnya melengkapi dan memperjelas apa yang tertulis dalam kitab suci ini ya. Tadi disebutkan beberapa contohnya ya tentang bagaimana menginterpretasikan apakah Yesus tahu akhir zaman atau tidak, apakah orang yang bercerai boleh menikah kembali atau tidak, dan banyak hal ajaran-ajaran lain yang bisa kita terima, bisa kita peroleh dari tradisi suci ya, termasuk juga soal mendoakan sesama kita yang sudah meninggal atau para orang kudus dan sebagainya. Itu semua kita bisa peroleh dasarnya dalam kitab suci, tetapi lebih jelasnya lagi dalam tradisi suci. Oke. Aku kembali mau mengundang teman-teman juga ya, kalau misalkan ada yang bingung dan mau bertanya silakan ketik dulu di kolom chat. Dan mungkin aku juga harus bilang tolong maklum ya kalau di sini kebetulan moderatornya aku, jadi mungkin aku memberikan pertanyaan dengan level knowledge aku gitu. Mungkin di sini teman-teman Bapak Ibu yang bergabung di Kompas Benediktus pengetahuan tentang iman Katolik atau iman Kristiani bermacam-macam mungkin ya. Ada yang sama kayak aku mungkin, ada yang advance mungkin. Jadi mohon dimaklumi ya kalau pertanyaannya takutnya dangkal gitu. Tapi aku sungguh bertanya apa yang aku juga belum ini ya, yang menjadi pertanyaan pribadi aku sembari
Aku mau coba tanya, ini ada pertanyaan. Eh, Contoh-contoh tradisi suci dan magisterium apa? Katekismus Gereja Katolik, apakah itu termasuk? Ya, kalau kita mau lihat secara gampang, tadi saya contohkan, ini salah satu buku di dalam setiap poin dia tunjukkan 3 hal, ya, baik dari kitab suci, baik dari tradisi suci maupun keputusan gereja magisterium. Kemudian kalau ini susah kali bahasanya. sebetulnya buat pastor-pastor, Ya. ya, ini bahasanya terlalu susah, ya. Tapi bisa juga pakai katekismus gereja Katolik yang bahasa ini bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu, yang bahasa Inggris ini. Sebentar. Yang bahasa Indonesia itu ini, itu adalah katekismus gereja Katolik. Nah, di sini juga ada begitu banyak ribuan ayat-ayat dan juga ada begitu banyak kutipan dari tradisi suci dan keputusan magisterium gereja. Ini. Kalau ini ketebelan, pakai ini. Ini kompendiumnya. Kalau males bacanya, ikut kelas hari Selasa. Di channel Katolisitas. Ya, bersama kami. Ya, jam 7. Karena yang tipis aja tetap tebel ya. Tetap tebal. Oke, tadi aku mau nanya juga soal, tadi kan kita ngomong soal ada orang-orang yang nggak tahu tentang tradisi suci, tentang magisterium, karena mereka tidak punya akses. Misalkan orang yang tinggal di pedalaman gitu. Yang bahkan mungkin dia nggak pernah, atau lebih parah dia nggak tahu ada agama mungkin gitu. Taunya cuma kepercayaan di sekitaran dia doang gitu misalnya. Gimana dengan orang yang, itu kan kita hanya kembalikan ke rahmat Tuhan kan, tapi Tuhan tidak akan menghukum seseorang yang lalai karena ketidaktahuannya. Tapi kalau kita udah tahu nih, kayak kita sekarang nih, jadi tahu, oh ada yang namanya tradisi suci, oh ada yang namanya magisterium, dan kita memutuskan untuk tetap tidak mendalami. Itu kan jadi kesalahan kita juga, karena kita, ya seperti dari Kote Cingrit bilang kan, kita udah tahu, tapi kita memutuskan untuk tidak cari tahu. Itu juga kelalaian dari pihak kita, betul nggak? Iya. Tapi kalau ada orang yang udah tahu tentang magisterium, tentang tradisi suci, terus mereka bikin ajaran sendiri. Boleh. Karena sampai sekarang gereja ada banyak, berarti kan ada orang yang tidak setuju dengan magisterium, dengan tradisi suci. Sekali lagi koreksi kalau aku salah, tapi kenapa bisa sampai ada begitu banyak gereja sekarang? Sedangkan kita udah ada magisterium yang menjaga baik-baik gitu. Apa yang diteruskan diterima oleh Rasul Petrus dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, sampai sekarang kok bisa sampai ada begitu banyak ajaran Kristiani yang beragam gitu. Nggak ngikut aja gitu ya. Nah itu kan berarti mereka sudah tahu gitu. Ya, jadi kalau misalkan dari kita nih ya, ada yang dinamakan ajaran sesat itu dibagi menjadi 2. Yang satu bisa material heresy, yang satu formal heresy. Nah, material heresy itu maksudnya apa? Material heresy ya dia tidak sengaja. Ya, dia tidak sengaja. Misalkan apa ya? Ini amit-amit ya, kami ngajar gitu, tiba-tiba ngajar kebablasan salah sebetulnya gitu. Tapi kami benar-benar udah belajar, tapi kok ada satu hal kesimpulannya salah. Nah, ini adalah material heresy. Terus habis itu ada pastor kasih tahu kami, salah loh kemarin itu. Kamu di YouTube salah loh, gitu loh. Ya. Nah, terus kita tanya kan kita nggak bisa dong cuma salah gitu. Romo bisa tunjukin nggak dokumennya ada di mana? Nah, dia tunjukin nih pakai buku fundamental ini, ya. Halaman segini nih, kamu bilangnya begini, tapi ternyata di sini nih, lihat magisterium gereja bilang begini, gini. Kita bilang cilaka, kita salah nih ngajarin. Oke, kalau gitu karena magisterium bilang beda dengan apa yang kita omongin, kita bilang ya udah kita koreksi. Nah, artinya kita mau mengkoreksi apa yang kita tidak sengaja salah. Nah, berarti dalam kondisi seperti itu, kami tidak melakukan formal heresy, tetapi material heresy. Semua orang bisa melakukan material heresy, walaupun kalau bisa jangan, ya. Terutama sebagai pengajar, itu sebabnya harus benar-benar belajar. Tetapi kalau misalnya ada koreksi,
dia harus mau mengoreksinya. Kalau dia ngotot, itu menjadi formal. Nah, pada saat dia menjadi formal heresy, itu yang membahayakan. Ya. Artinya, ya udah tahu kok ngotot gitu loh. Kan berarti kan salahnya di kita dong. Ya, kalau mau belajar lebih dalam itu perpisahan itu yang paling jelasnya memang setelah Martin Luther ya di abad ke-16. Itu ada di sejarah gereja sebenarnya. Ini berapa? 15, 17, 18, 19 itu proses jatuh bangunnya itu sampai akhirnya benar-benar memisahkan diri ya. Dan 1520 ya itu benar-benar ini Luther resmi memisahkan diri dari gereja Katolik, dan memang setelah itu kita bisa melihat ke abad sampai sekarang itu terjadi puluhan ribu denominasi ya, karena Luther itu memang menentang magisterium dalam artian dia bilang tidak ada priesthood, semua orang seolah-olah imam gitu ya, jadi tidak ada paus gitu, semuanya bisa menginterpretasikan sendiri, private interpretation. Nah, tetapi buahnya dari situ adalah bahkan dia sendiri berbeda pendapat dengan murid-muridnya, ya. Sampai kalau kita membaca di autobiografi Luther itu ada satu titik dia mengatakan sekarang perbedaan pendapatnya itu ya itu sama dengan jumlah kepalanya. Jadi dia berbeda sama muridnya, ini juga beda, sama yang ini beda, sama semuanya beda gitu. Itulah yang sebenarnya kalau kita renungkan, ya entah ya Luther itu di saat terakhirnya sebelum meninggal, apakah dia menyadari bahwa sebenarnya dia buah dari perbedaan pendapatnya yang begitu keras antara dia dengan murid-muridnya sendiri adalah dari pengajaran tadi sola scriptura itu tadi yang hanya kitab suci saja. Justru karena hanya kitab suci saja menelurkan begitu banyak masalah, perbedaan pandangan sendiri antara dia dengan murid-muridnya, murid-muridnya pun tidak bisa terima apa yang diajarkan oleh Luther. Jadi dan itu menjadi sekarang sudah jadi sepertinya seperti buah dari perpecahan itu ya, perbedaan itu sampai jadi banyak sekali denominasi sampai sekarang. Ya. Ada lagi? Ada, Ci Shirley tadi mau nanya. Ini ada titipan pertanyaan. Nggak, maksudnya ini agak nggak nyambung sama yang ini sih. Oh. Cuman ini titipan pertanyaan kok. Banyak orang tuh nanya-nanya begini kok. Ekaristi itu adalah bagian dari tradisi suci. Dan itu kan emang udah 2000 tahun yang lalu, kira-kira dari 2000 tahun yang lalu, turun-temurun sampai sekarang. Itu kan udah dari zaman dulu. Dan sekarang itu zaman kan sudah berkembang sekali gitu. Bahkan kita manusia pun hidup berkembang terus gitu. Tapi kenapa maksudnya gereja itu tidak mengadakan perubahan? Maksudnya mungkin ada yang ngomong maksudnya ekaristi itu bosen, terus lama, terus kok nggak, maksudnya sekarang itu kan banyak gereja-gereja yang lebih asik gitu kan, maksudnya lebih anak muda banget gitu, lebih nggak ngebosenin gitu. Dan ya dia ngomong kenapa gereja Katolik itu tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi banyak orang yang pada pindah gitu. Sebenarnya kalau orang pindah atau menganggap gereja Katolik ketinggalan zaman adalah suatu titik untuk bertanya juga pada diri sendiri ya. Apakah orang yang mengatakan demikian sungguh-sungguh mengerti makna ekaristi? Karena ekaristi itu, dalam ekaristi itu yang kita terima itu Yesus sendiri. Dalam kepenuhannya, tadi di lagu itu sampai ya ditulis, tapi sebenarnya itu ajaran gereja Katolik, di katekismus disebut, di tradisi suci sering sekali disebut. Yang kita terima adalah tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Yesus. Itu Yesus sepenuh-penuhnya di situ. Sabda ini cuma kita dengar aja. Ya, kita dengar, kita resapkan di dalam hati. Tetapi kita tidak terima dengan panca indera kita gitu ya. Ini Yesus memberikan dirinya dan sungguh bersatu dengan tubuh dan darah kita dan jiwa kita juga gitu. Apa yang lebih tinggi daripada itu? Di surga, tadi kan sabda itu menghantar kita ke kerajaan surga. Di surga itu kita bersatu dengan Allah dengan sempurna. Nah, taste-nya yang paling bisa kita rasakan di dunia ini adalah dalam ekaristi. And then kita bilang bosan. Coba bayangkan kalau besok kita ketemu sama Tuhan Yesus sendiri.
di kerajaan surga. Yesus bilang, saya kasih kamu semuanya. Saya mau kasih kamu mengalami bahagianya bersatu dengan aku di surga, di dunia ya, seperti di surga lebih istimewa ya. Tapi kamu bilang kamu bosan. Ya, poin yang lain adalah ini. Jadi kalau disuruh milih, kita ngikutin zaman atau ngikutin Yesus. Ya. Itu aja poinnya. Kalau kita ngikutin zaman, kita bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita mau mengikuti Yesus, mana bisa sih kita ngubah-ngubah perkataan Yesus? Kalau Yesus mengatakan di Matius 26, ya, kemudian dia mengatakan di 26, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan, minumlah, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi poinnya adalah Yesus memerintahkan supaya caranya itu adalah dengan ekaristi. Ya. Nah, kenapa kita kemudian mengikuti zaman, bukan mengikuti Yesus? Apalagi ada satu bukti lagi, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka setiap hari itu berdoa, ya, kemudian mendengarkan pengajaran para rasul dan kemudian memecah roti. Artinya apa yang dilakukan oleh para rasul setelah Yesus bangkit dan naik ke surga? Yaitu memecah roti ekaristi. Apalagi kalau kita lihat di dalam apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus misalkan, ya, di dalam 1 Korintus 11 dijelaskan bagaimana kalau orang tidak menerima ekaristi dengan cara tidak layak, dengan cara yang layak, maka dia akan mendapatkan penghukuman bagi diri sendiri. Nah, dari rentetan ini artinya apa? Yesus mengajarkan, dilakukan oleh para rasul setiap hari, dilakukan oleh Rasul Paulus, dilakukan oleh murid dari para rasul. Sehingga mereka mengatakan ekaristi adalah medicine of immortality. Medicine of. Iya. Ya, benar. Iya. Jadi bagaimana dari begitu banyak tradisi suci mengatakan bahwa ya memang ekaristi yang terpenting. Nah, nggak bisa loh tiba-tiba Martin Luther pun mengadakan ekaristi ya, walaupun konsepnya beda. Nah, tiba-tiba di abad 20 bilang, aduh kita ngikutin zaman deh. Nah, harusnya sabda Allah itu yang mengubah kita. Ya. Bukan sebaliknya. Kita mengubah sabda Allah suka-suka untuk mengikuti zaman. Mengikuti kesenangan kita. Karena lebih enak, lebih asik, lebih ada performance gitu misalkan. Iya kan, berarti kan kita ngubah seenaknya kita. Iya, karena Yesus kan bilang ya di Lukas 22 bahkan ayat yang ke-19 jelas loh, setelah dia mengatakan inilah tubuhku ya yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi kenapa gereja Katolik melakukan ekaristi dan gak ganti-ganti ke pemujaan yang lain sebagai puncak ibadatnya? Karena ayat ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Siapa yang berhak untuk mengubah sabda ini? Gereja Katolik tidak mengklaim memiliki hak untuk mengubahnya, maka pilihannya hanyalah setia, menerimanya dan melanjutkannya sampai akhir zaman. Dan sama dengan sakramen-sakramen yang lain juga sama ya. Kita dalam kata lain, kita sebenarnya nggak berhak mengubah. Ya, karena itu adalah sabda Kristus sendiri. Gitu. Terus mungkin kita perlu mendengar juga pengalaman dari orang yang dari Protestan, ya. Pengalaman dari misalnya Scott Hahn atau Stephen Ray, ya. Khususnya untuk ekaristi ini Stephen Ray. Dia waktu pernah dia ziarah ke mana? Ziarah ke Holy Land. Dia melihat semua gereja-gereja kuno di sana ada altarnya. Terus dia bilang, kenapa di gereja saya cuman ada mimbar ya? Kenapa nggak ada altar? Padahal di sana gereja yang dari abad-abad 2 dan sebagainya semua ada. Nah, ini menjadi dia bertanya-tanya sampai akhirnya dia menemukan sendiri bahwa yang asli pengajaran dari para rasul adalah memang ibadah tertinggi ekaristi. Ya, karena di dalam ekaristi ada firman dan ada perjamuan ini, ya. Dan sesudah itu dia waktu dia menerima istrinya dibaptis itu menangis dan sangat itu sama perasaannya langsung. Saya mau marah sama siapa?
Saya tidak tahu, ini pengalaman begitu indah. Ini misa, ini seperti surga di dunia. Mengapa saya sebagai umat Kristen, saya baru tahunya sekarang sudah umur sekian puluh tahun. Gitu loh. Jadi ini orang dari luar ya, bukan dari orang Katolik, bersyukur banget menerima Ekaristi di gereja Katolik. Lah orang Katolik malah bosan-bosan kepingin keluar dari gereja Katolik. Nah ini Biasa kalau udah dapat terus habis itu take it for granted Iya, gitu ya. Kemudian rumput tetangga lebih hijau. jadi kita mungkin perlu refleksi sendiri, karena kalau antena yang rusak tuh di kita. Jadi kalau kita betulin sendiri, ternyata kita bisa mengalami pengalaman yang luar biasa indah. Jadi mungkin yang perlu dibetulin itu dari pengertian kita sendiri dulu. Nanti setelah kita mau terbuka, alamilah persatuan dengan Tuhan yang begitu indah di dalam Ekaristi ini. Sampai kita nggak akan lagi berani bilang bosan. Iya. Ada lagi? Itu pertanyaan banyak banget itu. Pertanyaan banyak banget. Tapi ternyata aku juga banyak pertanyaan. Iya, oke. Tenang. Jessica lagi ini ya, lagi lihat pertanyaannya, nanti akan dibacakan. Tapi berarti itu juga satu apa ya? Satu bentuk praktikal gitu dari kalau kita tahu tradisi suci dan kita sungguh mengerti makna Ekaristi, karena Ekaristi juga bagian dari tradisi suci, bukan? Kita nggak akan berani. Liturgi ya. Liturgi. Kita nggak akan bisa kalau kita sungguh ngerti kenapa, why we do that gitu loh. Kenapa dari dulu sampai sekarang. Tapi jujur aja semenjak ikut kelas Katolisitas hari Rebo, lu pernah ngerasa bosan nggak ke gereja? Enggak. Gue juga nggak pernah bosan Karena semenjak memang gue mengerti itu. Ya. Apa artinya Lagi promosi ya? itu? Seperti lagi ngiklan nih, dilihat-lihat. tapi maaf kalau aku mau nanya, di gereja lain pun bukannya ada terima hosti juga? Iya, terima roti. Tapi dengan apa ya? Tadi kan si Keci Shirley bilang, kita bosannya karena bentuknya dari dulu gini-gini aja ya. Yang lain lebih entertaining, lebih seru. Tapi tetap ada terima rotinya. Aku nggak tahu kita ngomongnya sama nggak, terima hosti atau terima roti. Apakah itu beda atau sama dengan Ekaristi yang kita terima? Yang beda jadi gini ya, tidak samanya itu karena mereka tidak punya yang disebut suksesi apostolik ya. Selain bahwa penghayatannya juga beda. Biasanya mereka menghayatinya itu sebagai lambang atau simbol. Bukan Yesus yang sungguh-sungguh hadir di situ. Taunya dari mana? Ya misalnya mereka dengan anggur sesudah diminum juga biasanya masih ada sisa-sisanya, semua begitu langsung dibuang aja. Dibiarkan seperti itu. Kalau di gereja Katolik kan enggak. Karena itu sungguh dihormati, karena itu darah Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Ya, jadi penghayatannya enggak sama. Ya, maka itu kalau ditanya sama atau enggak, ya enggak gitu. Dan yang membuat tidak sama dan tidak bisa sama adalah tahbisannya. Pendeta mereka tidak punya tahbisan yang bisa diurut sampai kepada para rasul. Dan kuasa mengubah roti menjadi tubuh dan darah Yesus ini diberikan oleh Yesus kepada para rasulnya dan para penerus mereka. Mati ya? Kok kita nggak dengar sih? Enggak. Kamu belum ngomong, Ci. Belum ngomong ya. Belum ngomong sih, lagi memproses. Oke, berarti kalau kita mau cari tahu lebih dalam lagi tentang tradisi suci, tentang magisterium, kayak Kote, Ci Ingrid, mungkin memang sebagai pengajar, ya kalian mendalami. Tapi kalau mungkin aku yang orang awam gitu, tapi sekarang tahu nih, ada yang tradisi suci, ada magisterium. Aku mau dalemin, aku mau cari tahu, itu tuh bisa aksesnya kemana? Paling gampang ini loh. Katekismus Gereja Katolik. Ini paling gampang aku. Tebel ya, Ci? Tapi kalau takut ya udah ini dulu lah. Ini kan friendly. Lu Ci Ingrid, aku takut. Sini bukunya. Sorry Ci, tadi boleh ini lagi. Jadi kalau misalkan yang mau mendalami bisa ngeliat katekismus tadi itu. Katekismus. Dijejer. Kalau bahasa Indonesia ini. Ini tebelnya segini. Katekismus Gereja Katolik. Kali ini ringkasannya dari katekismus yang ini, yang merah. Oke. Berarti ini seperti ringkasan magisterium gitu kah atau? Ya, betul. Ringkasan dari semua ajaran iman. Kalau males, ya udah nonton videonya aja.
Setiap hari Selasa ya. Setiap hari Iya, Selasa sama yang sudah ada. Soalnya udah pembahasan itu udah panjang banget mungkin ya. sekitar 50 kali pertemuan kali 2 jam. Berarti berapa? Dan itu baru setengah dari 100 jam. kompendium itu yang dibahas. Baru 100 baru segini ya? Setengah ya? setengahnya. Nah, baru setengah. Setengah lebih deh. Dan itu udah lebih dari 100 jam tadi ya. Iya. Tapi termasuk Q&A, termasuk Iya, question and Q&A-nya answer. Iya. Jadi kompendium itu adalah ringkasan dari tadi kan ada yang lebih tebal tuh. Nah, yang Dari lebih tebal itu Katekismus Gereja Katolik. Tadi kompendium. jadi tunggu. Jadi katekismus Gereja Katolik itu ringkasan dari magisterium. Gitu. Nah, ini ada ringkasan dari ringkasan. Ringkasan dari ringkasan. Iya. Oh, jadi kalau nggak bisa telan gajah, mulai dari yang kecilan dulu Kecil. tuh, kompendium. Iya. Wah kurang nih, baru ke yang katekismus yang lebih tebal tadi ya. Kalau nggak mau baca, tinggal denger ada di YouTube. Kalau nggak mau baca, tinggal denger, tinggal nonton ya. Tinggal nonton. Kalau nggak mau denger, nggak mau nonton, nggak mau baca, Ya udah. urusan Fokus 1 tahun. Atau ikut fokus. atau ikut fokus. Fokus apa tuh? Itu. Faith Formation Course. Itu yang akan kita adakan nanti. Katolisitas mengadakan Faith Formation Course untuk mengajar Katolik ya, atau siapapun umat yang mau dengan serius mempelajari Katolik mulai 4 Maret, tapi penjelasan sistemnya tanggal 18 Februari mendatang. Tapi harus daftar dulu. Tapi harus daftar ya. Oke. Tadi aku langsung dari belakang, itu yang tadi. Gue udah tahu, gue kasih mereka waktu buat jelasin. Aku jangan. Tadi kan dong. Iya kan kelihatan dari kameranya, masa gue gini-gini. Tapi tadi Kote Inggris bilang untuk katekis. Nah iya itu. Berarti yang untuk yang mau jadi pengajar seperti kalian atau kayak orang awam kayak aku yang nggak mau jadi pengajar? Orang tapi awam yang mendalami juga bisa. Iya, orang awam yang serius mau mendalami. Itu Oke. silakan gabung. Ya, jadi buat Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang mau untuk mendalami tentang tradisi suci, tentang magisterium tadi bisa bergabung harus daftar dulu ya, fokus ya. Mungkin boleh dibantu di chat ya untuk info lengkapnya atau mungkin bisa lihat di mana? Ada di sosmed mungkin atau di mana untuk Ada lihat di lebih lengkapnya? Instagram. Pendaftaran. Pendaftaran di bit.ly/daftar fokus. Oh, ada yang chat. Aku tuh. udah daftar. Udah daftar. Udah daftar juga. Fokus. Oh iya. Udah daftar. Aku juga udah daftar. JJ juga udah daftar. Aku juga daftar nggak? Belum daftar. Kita biasa kelas sebelahan nih. Ya, betul. 221 ya, bukan 2021 teh. Bener ya? 221. Is it? Salah. Lah iya. Di Instagram Katolisitas juga ada kan ya? Ya di Katolisitas ada. Ya, bit.ly/2021 bukan? bit.ly/daftar fokus 2021 tambahan. Waduh. Mungkin Iya, nanti karena yang 2021 udah penuh. Oh, rame ya. Oh, Ya. wow. Nanti berarti boleh minta tolong diketikin lagi mungkin ya di kolom chat jadi biar ini. Oh, iya. Sembari aku mengulang sedikit jadi buat Bapak Ibu teman-teman, kalau misalkan ada yang kayak aku nih yang apa tuh tradisi suci, apa tuh magisterium, terus mau untuk cari tahu lebih dalam, bisa coba baca yang namanya Katekismus Gereja Katolik. Ya, Yang betul. tebel tadi. Tebel yang biru. Kalau takut kayak aku, wow tebel sekali. Bisa lihat yang lebih tipis, Kompendium Katekismus Gereja Katolik yang sekarang Ci Ingrid lagi pegang. Itu adalah ringkasan dari ringkasan. Iya. Ringkasan dari ringkasan iman Kristiani yang aku bisa bilang dibukukan ya di dalam gereja Katekismus Gereja Katolik. Kalau males baca, lebih suka nonton, lebih suka denger, lebih suka diceritain, bisa nonton di YouTube channelnya Katolisitas. Ada di YouTube channelnya apa? Katolisitas aja ya, Katolisitas. Terus ada playlist yang namanya Kompendium Katekismus Gereja Katolik, KKGK. Hmm. Udah berjalan banyak ya, sampai berapa 50. episode? 50-an. Udah sampai 50-an. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa coba cek di situ. Atau kalau mau ngikutin lebih dalam lagi langsung di-sharingkan, diajarkan oleh Kote Ci Ingrid, bisa ikut tadi, fokus. Iya. Tapi ini mesti cepat daftarnya. Makin banyak banget ternyata, kami juga tidak menyangka, tapi kalau mau dapat tempat harus cepat. Oh, oke. Senin harga naik, Ci? Enggak ya? Nggak ada. Enggak ada ya? Oke, itu linknya Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang mau daftar di Focus, linknya kayaknya udah dikasih infonya di kolom chat ya. Iya.
Bit Iya, ah bisa ya itu lagi. ada di ini ya, linknya ada di karena nggak jadi link itunya. Bitly daftar fokusnya nggak Ya, jadi link. saya ubah dulu sebentar. Ya, jadi nanti bisa dicek di kolom chat, Kote sedang ketikin. Sementara itu aku kembali ke Bapak Ibu teman-teman di sini udah lumayan banyak nih yang kasih pertanyaan. Jessica, mungkin bisa dibantu. Oke. Siapa ada yang bertanya? Sebentar, aku cek. Oh, selamat malam. Kalau ada yang mengatakan ajaran Katolik banyak tambahan seperti doa rosario, berdoa kepada malaikat atau para kudus yang dianggap menyimpang oleh gereja sebelah karena tidak diajarkan oleh Yesus sendiri atau tidak ada pada zaman Yesus. Bagaimanakah kita menanggapinya? Terima kasih sebelumnya. Iya. Jadinya pertama tentang rosario ya. Jadi kita harus membedakan antara tradisi yang besar ya, artinya dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat doktrinal, ada lagi tradisi dengan T kecil adalah laku apa namanya itu kesalehan Iya. ya. Nah, laku kesalehan salah satunya adalah rosario. Nah, kalau ditanya kesalahannya apa, coba pikirin aja. Lebih bagus doa spontan atau doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Para murid, para rasul mengatakan, ajarilah kami berdoa. Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, Bapa kami dan seterusnya. Nah, salahnya apa doa Bapa kami? Ya. Kalau ditanya lagi, salahnya apa doa Salam Maria? Karena itu tertulis di dalam kitab suci. Salahnya lagi apa? Kalau kita harus merenungkan kehidupan Kristus, mulai dari peristiwa gembira, ya malaikat datang, kemudian mengunjungi Elizabeth, kemudian Yesus dilahirkan, kemudian Yesus dipersembahkan, dan kemudian Yesus ditemukan di bait Allah. Habis itu ada masa sunyi, Yesus hidup di dalam keluarga. Setelah itu masuk peristiwa terang, bagaimana karya Yesus mulai dari baptisan sampai perjamuan terakhir. Setelah itu baru masuk masa penderitaan Yesus dari Taman Getsemani sampai Yesus wafat. Setelah itu peristiwa mulia, yaitu dari Yesus bangkit sampai kemudian Maria menerima mahkota di surga. Nah, permasalahannya adalah mereka melihat ini sebagai sesuatu yang salah, padahal kalau dia menangkap esensi dari doa rosario ini adalah satu ringkasan Injil. Masa merenungkan kehidupan Kristus salah? Ya, padahal seluruh kitab suci itu menceritakan tentang Kristus. Ya. Nah, sekarang umat Katolik merenungkannya di dalam doa, yaitu di dalam bentuk rosario, dan kita ditemani oleh Bunda Maria sendiri. Siapakah yang bisa lebih menemani kita lebih baik daripada bundanya untuk bisa lebih mengenal putranya? Nah, doa rosario itu menawarkan kepada kita supaya kita masuk melihat wajah Kristus dari kacamata seorang bunda. Kalau mau tanya aku kayak apa, tanya sama maminya, pasti tahu yang baiknya apa, yang jeleknya apa gitu ya. Kenapa? Karena maminya kenal banget sama dia. Demikian juga dengan Maria. Dia yang paling kenal siapa itu Yesus. Jadi dengan cara doa rosario, kita dibawa semakin mendekat kepada Kristus, supaya kita lebih mengenal dia, supaya kita lebih mengasihi dia. Gitu. Dan satu hal lagi ya, buahnya kan katanya kalau di dalam kitab suci kan dibilang, kenalilah sesuatu yang benar atau tidak dari buahnya. Pohon dilihat dari buahnya, ya kan? Itu di dalam Injil dikatakan demikian. Jadi orang berdoa rosario itu buahnya seperti apa? Ya, lihat aja para kudus itu. Kalau tidak dibilang semuanya, ya, kalau dibilang hampir semua itu karena tidak semua orang kudus itu ditulis biografinya dengan lengkap. Tapi kalau ditulis biografinya dengan lengkap, bisa jadi semuanya itu adalah pendoa rosario. Ya. Mereka merenungkan hidup Yesus, menjadikannya bagian dalam hidupnya sendiri, ya, dan dengan itu mereka bisa meniru teladan Yesus, teladan Bunda Maria, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan luar biasa sehingga mereka menjadi orang kudus. Nah, bandingkan orang yang tidak suka doa rosario ini dengan kehidupan para orang kudus itu. Ya, itu suatu praktis aja gitu ya. Bagaimana kita yang taruhlah
kekudusannya masih ecek-ecek gini berani mengatakan pada orang yang jauh lebih kudus, dan rosario itu adalah rahasia mereka menjadi kudus gitu. Iya, Salah kalau saya satunya. main pingpong, Hmm. itu kalau ada orang menangan terus, kita tanya, "Kamu pakai bat apa sih?" Iya kan? Batnya apa sih sampai kayaknya spinnya hebat banget. Hmm. Nah, kita juga tanya kehidupan para kudus itu sampai hebat banget mengasihi Kristusnya. Rahasianya apa sih kamu? Salah Salah satunya satunya adalah rosario. ya, Ekaristi dan rosario. Iya, Tapi oke. kita tuh sering disalah kaprah karena kayak kita kayak orang umat Katolik berdoa dan menyembah selain Yesus Kristus yang mungkin keliru ya, Kote Cingrit ya. Ya, karena gereja Katolik mengatakan, nah di dalam ini misalkan atau di dalam Katekismus Gereja Katolik disebutkan secara jelas bahwa gereja mengajarkan yang patut disembah hanya Tritunggal Maha Kudus, karena tidak boleh ada yang lain yang disembah. Tetapi untuk menghormati, ya kita menghormati, kita semua dipanggil sebagai kawan sekerja Allah. Nah, siapa kawan sekerja Allah yang luar biasa? Santa Santo, ya, terutama Bunda Maria, Iya. ya. Nah, artinya apa? Kalau di dalam gereja Katolik itu kita kayak satu keluarga gitu, ya. Dan kita punya pertemanan yang banyak banget dengan Santa Santo. Apa yang menjadi keluarga Allah itu adalah keluarga kita. Apa Sahabat yang Allah. menjadi Bunda Allah itu Bunda kita. Apa yang menjadi kawan sekerja Allah dan sahabat Allah yaitu Santa Santo itu sahabat kita, ya. Jadi kita nggak boleh memusuhi sahabat Allah, memusuhi ibunya Allah. Berarti kan salah kita. Coba kalau kita pacaran begini, pacaran, ini udah menikah. Nah, kalau misalkan Ingrid tidak menghormati mama Mama. saya, waduh bisa berantem dong. Tapi karena dia mengasihi saya dan saya mengasihi mama saya, dia otomatis akan mengasihi mama saya. Itu logik aja ya. Siapa yang menjadi teman-teman saya, dia menjadi inner circle-nya dia juga gitu. Mungkin keberatan lagi orang suka bilang, kenapa sih ulang-ulang doa Salam Maria? Itu kan pengulangan yang dilarang dalam kitab suci. Nah, kita mengatakan bahwa sebenarnya yang dilarang dalam kitab suci itu adalah pengulangan yang sia-sia ya, vain repetition yang dilarang gitu. Tetapi kalau diulang-ulang saja, kalau dilakukan sepenuh hati itu tidak apa-apa. Di kitab Mazmur itu kalau kita mau baca itu ya, ada di Mazmur 118 misalnya ya, 31. atau 31, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai kita punya lagunya itu ada di PD tuh. Bahwasanya untuk selamanya itu ya, kasih setianya itu tuh dari Mazmur ini. Berapa kali diulang-ulang? Banyak. Puluhan kali. Kenapa tidak menyalahkan bahwa ini berarti salah dalam kitab suci? Kan tidak bisa ya. Diulang-ulang kalau itu merupakan ayat dari kitab suci, ya, pengajaran dari Yesus sendiri, itu enggak apa-apa. Dan di kitab Wahyu dituliskan bagaimana para malaikat penghuni surga menyerukan kudus gitu ya. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya, jadi Nah, kalau mau membaca lebih lengkap, ini buku Maria Oh Maria. ini promosi. Ini buku yang kami tulis. Ya. Oke. Banyak ya bukunya ya. Tapi mungkin penting juga loh untuk teman-teman tahu karena mungkin ada aja orang Katolik yang juga masih keliru. Kayak ketika dia berdoa sama sama Santo Santa deh. Mereka mikirnya tuh mereka sedang menyembah Santo Santa gitu. No. Padahal tidak. Kita berdoa bersama. Iya, betul. Bersama Santo Santa. Kita berdoa Salam Maria, kita berdoa bersama Bunda Maria. Tapi kita sembah Allah Tritunggal. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bunda Maria tidak mengatakan Salam Maria yang sama dengan kita ya. Itu kita ketahui dari penampakan Bunda Maria di mana-mana ya. Yang Salam Maria yang kita doakan itu ya doanya kita. Bunda Maria doa dengan doanya dia sendiri, tapi dia sebagai ibu seolah-olah menghantar ini doa anak-anaknya itu ke hadapan Yesus supaya bisa dikabulkan oleh Yesus, seperti halnya waktu dia membawa kekurangan anggur itu di dalam kisah Yohanes bab 2. Ya. Ya, dan ini juga jadi apa ya? Kayak buat aku pribadi ya, Ci Ingrid Kote gitu. Aku jadi tahu ini karena aku
ikut kompendium Katekismus Gereja Katolik. Jadi kalau tadi kita urut-urut lagi, kenapa penting di luar kitab suci kita pelajarin lagi tuh yang lain-lain, KKGK gitu. Karena ya aku sendiri nemuin hal ini, bahwa kita tuh menyembahnya ya Allah Tritunggal. Ke yang lain tuh kita menghormati. Itu aku dapatnya di KKGK. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum jangan sampai kita mengimani hal yang salah gitu. Jangan sampai kita iman kita sendiri itu keliru. Itu kenapa penting untuk kita cari tahu di tentang tradisi suci, tentang magisterium. Nggak cuma itu doang, tapi kayak kita lebih mengerti mengenai ekaristi, itu kan juga dari situ. Mengerti lebih mengenai sakramen, itu juga dijelaskan di situ gitu kan. Jadi kita lebih tahu gitu dan jadi lebih wow gitu, ternyata harta karun gitu kan. Ini kesaksian orang yang udah KKGK nih. Baru. Di chat ada Arif yang memberikan rekomendasi Edward Sri, itu juga bagus. Ya, Praying Rosary Like Never Before. Itu juga buku yang bagus. Oke. Jessica gimana, ada lagi? Ada Niko dan Ngomong-ngomong tunggu, kita udah jam berapa ini? Kita coba lihat dulu. Jam 9:04. 9:04. Kita besok. Bentar lagi ya kok. Terusin aja. Terusin aja ya. Terusin. Oke, lanjut. Ini ada Belum. pertanyaan pertama, bagaimana dengan pernyataan Paus berhubungan dengan LGBT? Apakah sebuah ajaran atau himbauan? Bapak Paus menyetujui pernikahan homoseksual secara sipil, berarti Paus menyetujui LGBT dong. Itu yang pertama. Yang kedua, mau lanjut dulu atau mau jawab yang pertanyaan pertama dulu, Cottage Ingrid? Langsung dijawab aja dulu ya, kalau enggak ini kelewat. Kamu mau jawab? Ya. Jadi gini ya, tadi kita sudah prinsipnya dulu ya. Gereja kalau mengeluarkan pernyataan itu harus resmi ya. Dan Paus itu harus punya dalam tulisan. Itu baru yang bisa kita pegang sebagai ajaran. Nggak bisa dalam interview atau apa, dia bisa slip of the tongue, atau dia bisa maksudnya apa dia belum ponder dengan sungguh-sungguh ya. Tetapi begitu keluar menjadi dokumen, itu yang kita pegang ya. Jadi sekarang kita lihat perkataan dari Pope Francis sendiri ya tentang apa sih itu human sexuality ya. Ini dia bilangnya begini nih. Ini terjemahan dari Inggris ya. Terjemahan dari Inggris ya, dari desakan apostolik ya, Apostolic Exhortation. Judulnya Amoris Laetitia. Ya, dia bicara tentang perkawinan, tentang keluarga dan sebagainya di sini ya, dan family, dan termasuk dalam seksualitas manusia ya. Dia katakan seperti ini. Dia bicara bahwa begini ya. Pokoknya sekarang ada tantangan ya yang dikemukakan oleh begitu banyak bentuk-bentuk ideologi tentang gender ya, yang mau menolak adanya perbedaan dan hubungan ya di dalam nature, yang mungkin kemarin kalau bicara dengan Romo Andang itu kodrat ya, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, dan mereka membayangkan suatu masyarakat tanpa pembedaan seksual ya. Jadi menghapuskan dasar antropologis dari keluarga ya. Makanya nanti kita lihat, kalau kita lihat di contohnya itu tendensi di Amerika misalnya ya, toilet mau nggak boleh ada wanita laki-laki, dicampur semua, unisex dan sebagainya. Ini maksudnya Paus mengatakan begini, ini ada sekarang desakan seperti ini, dia bilang. Nah, terus dia bilang ideologi ini memimpin pada program-program pendidikan dan hukum, maksudnya untuk law, untuk hukum ya, yang mau memajukan identitas personal dan emosional yang terpisah, yang memisahkan biologis, secara biologis antara pria dan wanita. Makanya ini dianggapnya bahwa seksualitas itu menjadi pilihan individual ya, pilihan pribadi yang bisa berubah berdasarkan waktu, change over time. Bisa sekarang begini, nanti barangkali perempuan laki, nanti besok-besok ada lain-lain lagi gitu ya, maksudnya ya. Ini menjadi source of concern, menjadi
source of concern, perhatian ya, atau Sumber perhatian. perhatian ya, yang memang harus ini ya, ditanggapi ya, dan harus dilihat bagaimana ini penyelesaiannya ya. Bagaimana mereka malah bahkan dikatakan di sini mendikte bagaimana anak-anak itu harus dibesarkan ya. Dan dia bilang dikatakan ini menurut mereka seks sama gender itu harus dibedakan. Paus mengatakan adalah satu ada ini ya, mau memperhatikan tentang kelemahan manusia dan begitu kompleksnya kehidupan ya, seperti sering kita dengar ya, manusia itu kompleks ya, hidupnya ribet, nggak bisa cuma perempuan laki-laki gitu ya, sering ya. Dan ada konsep ideologi yang mau ini apa memisahkan tadi realitas-realitas tadi ya. Dikatakan ini yang dikatakan jangan kita jatuh dalam dosa untuk mencoba mengambil tempat Sang Pencipta. Kita itu ciptaan. Kita tidak maha omnipotent, tidak maha kuasa. Creation atau maksudnya ciptaan itu adalah sebelum kita dan harus diterima sebagai pemberian ya. Creation is prior to us and must be received as a gift. At the same time, we are called to protect our humanity, and in this means, in the first place, accepting it and respecting it as it was created. Jadi kita harus di dalam tempat pertama menerima ciptaan itu, menghormatinya sebagaimana itu diciptakannya. Jadi kalau kita diciptakannya seperti begini, kita nggak ada kuasa untuk misalnya ya, tiba-tiba ganti jenis kelamin gitu. Kalau lihat dari pernyataan Paus, bukan itu yang dikatakan. Ini banyak Ya, dan ini topik tersendiri ya. Iya, tapi maksudnya kalau mau tahu, saya mau satu lagi ya. Pernyataannya, sex education should help young people to accept their own bodies and to avoid the pretension to cancel out sexual difference because one no longer knows how to deal with it. Ini pernyataan Paus. Pendidikan seks harus membantu orang-orang muda untuk menerima tubuh mereka dan untuk mencegah pretension ya, kecenderungan kepingin ya untuk cancel out, untuk mengubah adanya perbedaan seksual ini karena mereka nggak tahu bagaimana harus deal with it, bagaimana harus bertindak untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya sebenarnya gini aja, kita nggak bisa judge apa yang dikatakan oleh Paus dari interview, tetapi akan lebih objektif kalau kita melihat tulisan-tulisannya. Ya, kenapa? Karena tulisan-tulisan itu dia lebih diponder, ya. Kemudian dari satu studi, kemudian memilih untuk menuliskannya. Ya, jadi kita harus melihatnya secara holistik. Dia ngomong apa loh? Terutama di dalam dokumen-dokumen yang bisa kita pegang. Nggak bisa itu interview jadi satu dokumen tuh nggak bisa. Ya. Oke. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa gereja menyetujui atau cenderung oke dengan LGBT. Ya, kesimpulannya. Kayaknya nggak cukup dijawab kayak gini doang ya. Mungkin nanti memang harus ada another session yang topiknya ngomongin ini ya. Ya. Maksudnya begini, kalau dibilang tidak ini ya, kita menerima orangnya. Tapi kecenderungan yang untuk menjadi perkawinan sesama jenis dan untuk membentuk maksudnya seolah-olah keluarga menjadi sejajar dengan keluarga yang laki-laki dan perempuan itu tidak pernah. Gereja tidak akan pernah menyetujui. Tiba-tiba di gereja ya di Regina Coeli ada perkawinan homoseksual. Itu nggak akan mungkin bisa gitu loh. Ya. Tetapi yang dimaksud Paus itu adalah mungkin protection untuk law.
Ya, jadi kita harus membedakan mana yang esensial sebagai dogmatik, oke, seperti apa. Nah, itu harus kita tangkap. Tetapi di dalam praktikal, apa yang bisa kita lakukan untuk juga bisa mengasihi orang-orang ini. Prinsipalnya adalah apa? Kita mengasihi pendosanya, tapi dosanya kita harus benci. Dalam artian kita nggak mungkin menyetujui. Kalau kita menyetujui dosanya, berarti kita ikut berbuat salah loh. Ya. Dan biasanya keputusan gereja selalu ada dasarnya ya. Jadi memang kalau dari detail-detail dan sebagainya itu mungkin bukan keputusan gereja ya dengan ini. Keputusan gereja ada dokumennya sendiri. Ya, apalagi? Oke, ini udah malam juga ya. Iya, terakhir Jadi lagi. kita akan beri pertanyaan terakhir ya. Oke, Kote Cingkrit ini kan apakah kitab satu-satu pilar kebenaran? Tidak tadi ya. Jadi 57 partisipan di sini mungkin salah satu banyak atau sedikit nggak tahu yang kayak gue gitu. Dan gue. Dan Sama. kita lah di Kita, sini ya. kita. Yang ada tuh tradisi suci, ada tuh magisterium. Apa yang sebaiknya kita nih orang-orang yang sebelumnya nggak tahu tentang tradisi suci, tentang magisterium, apa yang sebaiknya kita lakukan? Atau kalau kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, Ya. Atau enggak gitu? Pertama, kita harus mensyukuri. Ya. Kenapa? Mensyukuri ini penting. Artinya apa? Kita menyadari kita ada di mana. Kalau kita ada di dalam gereja Katolik, di mana dari rahim gereja kemudian lahirlah kitab suci, dan kemudian diteruskan oleh para bapak gereja, dan karena kitab suci itu lahir dari rahim gereja, maka gereja mempunyai kuasa untuk menginterpretasikannya karena dia lahir dari rahim gereja, ya. Nah, kita harus menyadari semua ini sampai kemudian kita punya rasa syukur. Aduh, terima kasih Tuhan, saya sudah mengimani dan ada di dalam gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, ya. Jangan sampai kemudian kita sudah ada di dalam gereja Katolik yang punya kepenuhan kebenaran, justru kemudian kita melihat ke tetangga-tetangga kita malah kita keseret ke sana dengan sesuatu alasan yang kadang bukan doktrinal. Orang banyak yang pindah dari gereja Katolik, jarang sekali yang saya temuin sifatnya doktrinal. Lebih banyak diperhatikan, lebih banyak karena ngelihat kayaknya lebih fun ya gitu loh. Kalau worship ada pakai dry ice misalkan atau pakai musiknya lebih hebat segala macam. Nah, jangan sampai gitu loh. Kita yang ada di dalam gereja yang didirikan oleh Kristus kemudian punya sarana yang lengkap untuk bertumbuh di dalam kekudusan, yang artinya sarana yang lengkap untuk mengantar kita ke surga, malah kita keluar dari gerbong ini. Itu jangan sampai. Nah, supaya kita bisa lebih mensyukuri lebih, maka kita harus tahu lebih. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kita sayang, kita juga pengen tahu lebih banyak lagi. Sama seperti kalau orang pacaran, kita pertama harus tahu, tambah sayang. Setelah tambah sayang, kita pengen tahu lagi tentang pacar kita. Nah, demikian juga dengan iman Katolik. Semakin kita sayangin gereja kita, maka kita pengen tahu apa lagi sih, belajar apa lagi sih gitu. Jadi ada satu kerinduan di dalam hati kita. Kayak aku belajar fashion gitu loh. Ada satu kerinduan untuk explore fashion yang kayak apa gitu loh. Cowok tapi pakai rok misalkan. Saya juga lihat di Instagram ya. Nah, itu sampai explore-nya begitu. Jadi kayaknya ada satu kerinduan dalam hati kita, itu aduh Tuhan mau ngajarin apa lagi sih gitu. Terus habis itu kayak ada satu kerinduan, aduh terima kasih ya Tuhan gitu loh. Engkau sudah memberikan gereja dan aku ada di dalamnya. Itu sangat penting sekali. Ya, begitu kita punya rasa itu kayak ada api di dalam hati kita, di dalam sini, itu nggak susah. Ya, kita bilang susah karena kita nggak mencintai. Begitu ada cinta di dalam hati kita, apa sih cuma kompendium gitu? Paling saya ngulang 10 kali supaya bisa ngerti, tapi nggak ada susahnya gitu loh. Atau kalau dengar ajaran gereja apa gitu ya, dulu kayaknya susah gitu, tapi karena setelah kita tahu bahwa oh ini gereja itu dari Yesus sendiri gitu ya, saya belum ngerti ajarannya kelihatan susah, tapi kalau saya pelajarin semua make sense ya, akhirnya dengan senang hati diikuti gitu loh. Harus ada cinta itu loh ya di dalam hati. Bersyukur karena sudah diberi oleh Tuhan Yesus segala-galanya dalam tradisi suci,
ya, dan kitab suci dan magisterium ini tadi. Ya, Yes, dan itu kita harapkan juga agar mudah-mudahan ya semua partisipan yang hari ini ikut bergabung bersama kami di Kombas Benediktus bisa punya rasa itu, Serindu ya. rasa untuk selama ini mungkin kalau ditanya sayang sama Yesus nggak? Oh sayang gitu. Tapi kenal nggak pertanyaannya? Bener-bener kenal nggak? Nah mungkin salah satu caranya adalah ini dengan kita tahu bahwa ada loh selain kitab suci, ada yang namanya tradisi suci, ada yang namanya magisterium, dan semoga lewat Kombas malam ini teman-teman Bapak Ibu semuanya yang belum tahu, yang baru tahu malam ini punya suatu kerinduan untuk kenal lebih dalam lagi, kenal lebih dalam lagi. Dan sekali lagi di mana kalau mau cari tahu di Katekismus Gereja Katolik itu kalau teman-teman Bapak Ibu mau coba mempelajari lebih dalam mengenal Kristus lebih dalam, tradisi suci magisterium itu ada di Katekismus Gereja Katolik dan kompendium Katekismus Gereja Katolik yang juga ada di YouTube channelnya Katolisitas. Semoga Ya. semuanya benar-benar setelah itu makin mau ya mengenal Tuhan Yesus, rindu untuk mengenal Tuhan Yesus seperti aku rindu fashion. Nah, Iya. Yang penting dan jangan lupa menerima cari tahu tentang tradisi suci dan magisterium itu suatu bentuk bahwa kita mau menerima pemberian Tuhan, ya, pemberian Tuhan Yesus. iya. Terus yang pasti nggak ini loh, maksudnya kita itu ada panduan dalam membaca Alkitab, gitu loh. Jadi nggak gue baca ini ayat ini karena lagi patah hati nih, artinya nih kayak gini nih kayaknya nih buat gue nih. Besok gue baca lagi beda lagi nih kayaknya artinya nih kayak gini nih. Jadi kayak mata ayatan jadi kayak gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya Mata ini kan ayatan. udah ada panduannya. Ya. Jadi kita lebih bisa netralkan dan pasti benar gitu loh. Dan tadi ya satu lagi ada yang namanya fokus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman juga ada yang tertarik, coba dicari tahu infonya ada di kolom chat ya tentang fokus itu. Yang nanti akan bisa lihat Instagramnya Katolisitas juga, nanti akan dibawakan oleh Kote dan juga Ci Ingrid langsung ya di fokus itu. Katanya 48 kali pertemuan ya. Plus 10 kali sertifikasi. Jadi kira-kira 1 tahun loh. 10 kali sertifikasi. Ada ujiannya. Ya. Rindu untuk Kira-kira belajar. 1 tahun lah. Ini 2 semester berarti ya. 2 semester. 3 caturwulan berarti. Ya mulai lagi. Iya. Selamat belajar lagi berarti ya. Kalau nggak lulus gimana kok pertanyaannya kok? Lulus lah pasti. Lulus lah, nggak susah lah. Nggak susah ya. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman yang mau coba cari tahu silakan lihat di Instagram tadi ya, Iya. Instagram Atau itu Katolisitas. langsung diklik, ada itu langsung pendaftaran. Oh ada ya di kolom chat Paling juga. Paling bawah udah ada tulisannya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau daftar fokus bisa ke ada linknya langsung tinggal diklik aja. Iya. Oke. Jadi terima kasih banyak Kote Ci Ingrid. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah participate nanya di kolom chat. Maaf banget kalau banyak chat yang mungkin kita nggak bacain ya. Kita juga mau topiknya di sini Ya. gitu soalnya ya. Oke. Mungkin minta Kote dan Ci Ingrid untuk pimpin doa penutup ya. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau yang adalah Sang Sabda Allah. Engkau mau masuk dalam hati kami untuk menuntun kami sampai pada kerajaan surga. Engkau memberikan kepada kami tak hanya sabda-Mu yang tertulis, tetapi keseluruhan diri-Mu sendiri yang diteruskan secara setia turun-temurun oleh gereja-Mu dalam tradisi suci. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kalau kami kurang menghargai pemberian-Mu yang luar biasa ini. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kalau kami belum bisa mengasihi Engkau sebagaimana seharusnya kami mengasihi Engkau. Biarlah rahmat-Mu yang turun atas kami semua pada malam hari ini memampukan kami, menambahkan di dalam hati kami kasih kepadamu. Tambahkanlah api yang membara di dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh mencari tahu apa yang menyenangkan hati-Mu dan bukan semata apa yang menyenangkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, dan kami serahkan seluruh keluarga kami, juga komunitas Benediktus ini ke dalam tangan-Mu. Semoga oleh kasih dan kemurahan-Mu, Engkau menjaga kami semua di dalam rahmat-Mu, supaya kami terus bertumbuh dalam kasih kepadamu, di dalam kekudusan, dan supaya kami juga boleh Engkau pakai
menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kasih-Mu kepada banyak orang. Semuanya ini ya Tuhan Yesus kami mohon dalam nama-Mu, Engkau yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Apakah Alkitab satu-satu pilar kebenaran oleh Pak Stefanus T dan Ibu Ingrid T?